semua kan saya punya tidak pernah dengar. Begitu juga Pak Duran bilang bom itu saya tidak pernah lihat. Jadi yang saya cuma lihat sini di room-roomnya orang Kristen ini kan banyak kan orang-orang Kristen begini, banyak mengaku-mengaku pengikut Kristus tapi tidak melakukan. Nah, jadi kalau kita memang butuh benar-benar satu tubuh Kristus, seharusnya bukan temanya ini. Yang temanya itu ditaruh di situ Edis bukan Kristen gitu Ya aja udah, gitu. Edis bukan Kristennya di mana? Itu dulu. Iya kan? Ya udah, masa nggak tahu banyak itu sampai 10 itu dari Ya satu itu gini loh Pak, tunggal buang ke tong sampah dan poligami itu Ya nggak boleh gini loh begitu. Pak, Kalau gini kita loh sebagai Pak. satu tubuh Iya, Kristus, pengikut Kristus yang sejati tidak boleh kita bela-bela iya, yang iya, enggak salah. gini, Pengajarannya gini. harus kita lawan, tapi bukan Betul. serang pribadi orang, itu nggak boleh, itu Iya, dosa, itu ya. nggak boleh kan? Loh, kan Anda sudah Gimana Pak menyerang Duran? pribadi loh. Anda sudah menyerang pribadi loh. Kan Anda Oh, mengatakan apa Edis yang bukan Kristen. saya iya, ya memang bukan Oke, Kristen, memang ya udah. terbukti banyak. Ya, ya udah. Ajaran Jangan apa? ngerocos Ajaran dong. apa yang bukan yang Nah, membuat dia Satu-satu. bukan Kristen? Nah, sekarang Ajaran apa? saya tanya, iya, oke. Cuma 3 ya, saya cuma kasih ini sama Pak Duran. Pak Duran menerima poligami ya, kata Pak Edis TV. Oke, Edis mengatakan Bisa apa? poligami. Edis Iya. mengatakan apa Sudah tentang itu, poligami? saya tanya dulu itu. Baru Iya. rencana iblis, apakah itu Enggak, benar apa tidak? Edis ngomong Nggak Ini apa boleh tentang orang begitu, poligami? bilang nggak boleh. satu-satu. Saya tahu Satu-satu. kalian itu Sekarang kelompok dengan ini Edis. orang nggak hanya dengerin. Ya udah. Kamu udah Sudah dengar kesetanan, nggak? Pak. Diam Kita dulu. harus Diam dulu. kita Sudah santai dengar aja, nggak nggak usah minus, nggak klarifikasi? usah minus. Ini orang Pak Erben. goblok banget sih. Dengerin satu-satu Iya, poinnya. iya, silakan. Kamu sudah mendengar klarifikasi Edis tentang poligami? Sekali Pak Erben, cuma itu banyak sekali. Oke. Ada 10 Pak Erben, silakan. Kamu itu lucu, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Kamu sudah dengar video Edis yang mengklarifikasi tentang poligami? Enggak, kalau belum saya kasih tahu. Kalau sudah, oke, berarti kamu tidak paham. Coba, sudah dengar enggak klarifikasi Edis tentang poligami? Nah, turun dia kan? Turun kamu. Kesetanan. Nah, Edis tidak membenarkan poligami, tapi dia mengatakan, di dalam Alkitab itu memang ada orang yang melakukan praktik poligami, tapi itu bukan perintah Allah. Abraham melakukan itu, Salomo melakukan itu, Daud melakukan itu, tapi itu bukan kebenaran. Dan jangan kamu aneh-aneh. Kok turun, katanya dia yang turun. Kau naik ke atas, nggak diturunkan kalau kondusif. Oke, jadi di Alkitab itu ada perilaku manusia yang poligami. Tapi poligami itu selalu membawa pengaruh negatif. Kamu harus dengar itu dong, jangan berdusta lagi. Makanya dengerin klarifikasinya. Ya kalau Edis mengatakan kalau Edis mengatakan poligami itu ajaran Alkitab, ya salah. Tapi kalau perilaku poligami ada diberitakan di Alkitab, tetapi itu perilaku yang tidak dibenarkan Allah. Benar. Jadi kamu itu nggak paham apa-apa. Namanya pria lucu. Kayaknya kau cocoknya bukan pria lucu. Cocoknya kamu pria mulut pantat ayam. Iya, ini pria mulut pantat ayam. Bertobat kau, iya, ini bukan pria lucu. Dia pria mulut pantat ayam. Tahu kau pria mulut pantat ayam? Ihur ni manuk mulutmu. Ihur ni manuk itu nggak pernah diam. Semakin disuruh diam, semakin komat kami dia. Iya, kasihan sekali. Oke, John 3:16, apa mau ditanya, disampaikan bro? Iya, selamat malam, salam semua Bang Erben. Ya, salam. Iya, lihat judulnya sih lucu ya, RK sama bom unyu-unyu. Jadi
Iya, supaya ya gitu sih. Pak Bom juga nggak bisa mengendalikan perkataannya, kasar atau apa gitu kan. RK juga merasa dirinya yang paling benar, nggak mau dengar nasihat orang. Ya, ya supaya menjadi ini aja lah mereka belajar memperbaiki diri. Atau gini aja Pak Erben ya, biar pendukungnya RK sama Bom Bom nggak terlalu panas, tulis aja tiga-tiganya lah Pak Erben, Edis, RK dan Bom Bom masih unyu-unyu gitu aja lah, biar biar Oh ya boleh. naik ke sini semua gitu loh, meluapkan semua kebirahiannya gitu. Ganti aja Pak Erben, Edis, RK dan Bom Bom masih unyu-unyu gitu aja dah. Masalahnya teman-teman itu enggak menilai secara objektif, dipengaruhi perasaan yang dia udah nafsu banget gitu loh, nafsu sekali mau menjatuhkan Edis, mau mau menyalahkan Edis. Akhirnya dia nggak dengar omongan Ya orang, artinya kalau bukan orang saya yang gini netral. Miss, kalau kalau aku gini ya, aku tidak setuju semua dengan diksi Edis. Tapi masalahnya ketika Edis diingatkan dan diklarifikasi, benar kok. Dia hanya kurang waktu menjelaskan. Itu. Tapi kalau si RK sama si Pak Bom Bom ini justru di framing. Itu yang sangat disayangkan, di framing. Ya mbok jangan di framing lah. Ya minimal saya sangat kagum dengan Bro Justin. Masuk ke roomnya, diklarifikasi, akhirnya jelas, dia paham. Kan harusnya begitu. Ya tapi Edis juga didorong supaya jangan melakukan terus-terus. Iya, ada diksi-diksi yang nggak enak didengar kan. Nah ini ada mengatakan sepakat Yesus punya Tuhan. Masalahnya adalah RK nggak ngerti arti kata Tuhan. Karena aku udah ngomong sama kalian. Naik aja dulu Suisse ke atas, naik. Biar kita diskusi. Saya yakin kalau saya jelaskan kamu akan ngerti yang dimaksud saya dan dimaksud si Edis. Masalahnya si RK nggak ngerti arti kata Tuhan, demikian juga si Bom Bom. Tapi Suis, ini ya Pak Erben, naik. memang beberapa dia kan Edis kalau live ini kan membahas tentang ini ya, tentang Katolik ya. Saya juga nggak membenarkan ya. Itu juga menurut Ya saya juga suatu nggak setuju. iya. Saya udah chat dia. Jawaban Edis apa tahu sama saya apa? Aku udah mau berhenti lah, Tapi si RK itu mulutnya nggak pernah berhenti dan kawan-kawannya yang lain. Itu alasan Edis. Ada chatnya sama saya. Iya. Nih. Seharusnya sih istilahnya jangan terpancing sama mereka ya. Kalau menurut Ya saya itu dia. di sejak misi awal dia gitu. Ini nih, Itu sih saya ya kasih tunjuk ya. gimana ya. Ini saya kasih tunjuk bahwa saya omong sama Edis. Aku ngomong, jangan bahas-bahas itu. Ini lihat. Shalom bro. Ya kan? Saya Airben dan semuanya. Shalom, mereka tidak mau berhenti lah ya. Ini jawabannya. Ini. Iya. Jadi jangan pikir bahwa ya memang lanjut bro Duran. masih kekanak-kanakan lah istilahnya. Ya jadi mereka bertiga ini memang apa ya, saya juga bingung, nggak bisa menyikapi secara dewasa tiga-tiganya ya, bukan hanya dua atau satu ya, enggak. Karena saya kan objektif juga gitu ya, saya nilai sih tiga-tiganya ini memang nggak dewasa masing-masing ya. Gimana ya? Jadi ya memang harus ada yang stop salah satunya gitu loh. Ya cuma susah juga sih, udah apa ya, udah kalau saya bilang udah masuk ke dalam pusaran ini Pak Edwin, pusaran kayak kita jalan di tanah berlumpur hidup lah
Semakin kita bergerak, Iya. semakin kita terisap. Masalahnya si RK tidak hanya sendiri, diajak lagi si Joseph, diajak si Minayong, Itu. diajak semua-semuanya. Ya Edis juga nggak mau digubukin terus. Ya dia gas, follower dia lebih banyak, keterkenalan dia lebih banyak, ya penonton dia lebih banyak, kalah juga yang lain. Iya. Itu. Akhirnya jadi perang kubu-kubuan ini, ya kan? Ya jadi kubu-kubuan. Jadi Kita makin mau besar. lurusin, dibilang kita tukang cebok. Jadi serba repot. Kita bela Edis, kalian akan serang kita. Kita luruskan Pak Bom Bom sama RK, kalian serang kita. Jadi bumper kita ini kalian bikin. Saya udah bilang sama Edis itu, tolong berhenti. Gak usah bahas di rem bro. Iya Le, cuma mereka nggak mau berhenti. Ya namanya orang Batak ngerti aku. 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali, oke kumaafkan. Jangan kau coba 3 kali, kusikat kau. Betul Aderion? Betul, Tohori. Nah, Tohori ini gitu. Dalam Tapi ngomong-ngomong, kacamatamu itu tambah ganteng kau kulihat dibikin itu. lebih muda ya. Lebih mudah. Iya, lebih muda. Tambah putih kau Amin. Iya serius. Cuma satu kekuranganmu. Aderion, cuma satu kekuranganmu tahu. Ahamai. Masih jomblo kau. Tapi gini, Ada yang kena di samping juga. kenapa ini si Edis RK Bom Bom tuh apa? Kenapa Le? Ya itu. Tahu. Si Bom Bom sama RK masih bahas-bahas Edis dituduh bidat. Padahal udah dikonfirmasi, memang Edis kurang diksi. Kurang. Orang Quraisy mengkritisi Nabi Muhammad. Apakah perkataan orang Quraisy itu adalah firman Tuhan? Yes. Tidak begitu pengertiannya. Iya, selebihnya betul lah. Anda jadi di persidangan nih. Anda mengutip orang lain, tetap di dalam meja sidang itu, di dalam persidangan dipertanggungjawabkan kepada Anda yang ada di dalam persidangan. Itu perkataan Anda. Anda sedang mengutip. Gue itu dulu juga pengen murtad gara-gara di mana Yesus tuh punya Allah. Waktu itu gue pengen murtad gara-gara itu tuh. Gue udah sering banget berkali-kali. Yesus tuh punya Tuhan. Ya sebagai manusia pasti punya Tuhan. Justru karena dia taat sampai mati. Kalau taat sampai mati, taat sama siapa? Kalau bukan sama Tuhan. Sama tuannya dia. Yaitu Bapa itu. Itu ayatnya ada jelas. Allahku dan Allahmu. Itu Yesus ngomong. Itu kan mesti kita jawab. Tapi masa orang yang nyebut seperti itu disebut saksi Yehova? Padahal Yesus itu kita tahu. Yang berdebat ini tahu nih kalau Yesus itu punya 2 kodrat. Tapi 2 kodrat yang seperti apa? Itu yang nggak diketahui. Yesus kan punya 2 kodrat. Kalau dia jadi manusia apa dia pura-pura menjadi manusia? Kan benar-benar manusia sepenuhnya. Sama seperti kita disebutnya bahkan. Kalau sama seperti kita tapi dia tidak punya Tuhan, berarti tidak sama seperti kita. Merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti kita. Filipi 2 ayat 6 dan 7 itu jelas. Loh itu dijawab. Bukan dibilangin, oh nggak bisa. Jawab itu. Itu harus dijawab. Karena justru itu yang gue dulu meragukan Kristen. Itu. Goncang gitulah, Dek. Goncang. Goncang imannya. Apa tuh goncang? Memang Aderion ini dulu udah mau masuk seberang. Gara-gara dia nggak bisa menjelaskan imannya. Asli. Itu bener SMP gue kayak gitu. Iya kebetulan cewek gue Islam. Cantik pula. Udah. Siapa lah kalau udah kayak gitu posisi. Margona. Bela-belanya Islam. Namanya Margona. Kalau lo cek nih namanya Irma Nuraini tuh. Waduh, ada kata nurnya, cahaya itu. Nuraini. Bahaya. Orang Aceh. Waduh. Aceh itu cantik loh itu, karena campuran itu.
Iya, coba Yang Yohanes cantik 2 cantik 4 Pak. Biasa ya biasa. Yohanes 4 ayat 22 nih, sis, minta maaf. Yohanes 4 ayat 22. Kami Coba, Miss. menyembah apa yang kami tahu kan. Buka Pak. Halo. Aduh, kok halo. Iya. Lanjut. Duran bisa Adi. buka mungkin. Bentar, aku buka ayat dulu bentar. Ntar kita bahas ya, wanita boleh mengajar gak menurut Alkitab ya? Karena gini Pak Herbert, kemarin kan saya tempat Yapiang tuh. Nah saya tempat nyadang, sekali lagi saya bilang saya di sini netral ya. Cuman ada statement begini, Pak Bom bilang, oh Sophia tuh ngapain tuh dia ngajar-ngajar? Dia kan berarti melawan Alkitab. Alkitab kan mengatakan bahwa wanita nggak boleh mengajar. Ntar kita bedah ya, wanita boleh mengajar nggak menurut Alkitab? Kita nggak bicara status pendeta atau apa ya. Cuma kita bicara tentang wanita boleh nggak mengajar. Hanya mengajar ya, stop di mengajar tanpa status-statusan, tanpa status pendeta atau apa. Gitu. Imam. Oke, kita lanjut dulu yang ada Rion ini. Gimana, Adi? Coba perhatiin nih, teman-teman. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus nih. Jadi jangan bilang gue tidak mengakui Yesus Tuhan ya. Gue udah sebut Yesus itu selalu dengan kata Tuhan. Di sini dikatakan apa, Le? Gak kelihatan kok, Le. Oh, sebentar, saya rubah dulu tampilan. Ini loh, ini dijawab Bang. Ini harus dijawab ini karena gue dulu paling serem ketemu ayat ini. Paling serem. Jawab ini. Nih lihat. Kamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Lihat, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab apa tuh? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus menyembah nggak? Ya berdasarkan teks itu ya harusnya menyembah. Nyembah dong. Ya nyembah. Terus kamu kenapa bilang tidak punya Allah? Justru itu yang tidak, itu yang justru tidak taat dengan teks. Kita harus jelasin toh. Kemanusiaannya dia justru taat, Pak. Bahkan taat sampai mati dan mati di kayu salib. Nah, itulah ketaatan dia sama Bapa. Supaya dia itu bisa mati. Kalau dia tidak menanggalkan kealahannya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, Pak. Filipi 2 ayat 6, dia anggap tuh sama setara. Ya dia ngapain ke dunia? Untuk apa dia? Dia mau taat sama siapa kalau cuma taat sama diri sendiri? Ini dijawab. Taat sama Taat sama diri sendiri kan itu kan omong kosong. Mana mungkin taat sama diri sendiri? Taat sama diri sendiri ya, apa namanya taat sama diri sendiri ya kan? Tapi ayat itu justru menurut gue ini ya, memiliki dua pandangan yang berbeda tapi sebenarnya satu. Kata menyembah ya. Kalau di situ kan dikatakan kan kami menyembah apa yang kami kenal, betul nggak? Artinya kan kamu menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah kan apa yang kami kenal kan? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah kan apa yang kami kenal. Paradoksnya di sini nih, paradoksnya ya. Di sini Yesus menyatakan bahwa dia menyembah Bapa kan? Betul nggak? Ya, pasti. Ya. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-24, dia menyuruh orang untuk menyembah dia kan? Allah itu roh. Iya. Dan barang siapa dan roh dan kebenaran. Kebenaran menurut Alkitab itu apa? Yesus Kristus. Jadi iya, maka itu ayat ini, ayat yang kita lihat konteksnya Yesus menyembah tetapi sekaligus dia disembah. Itu. Iya. Betul. Makanya itu kan disebut Dui Kodrat itu yang itu menjadi kabar Injil kita. Kita tuh, ini Romo tuh waktu itu selalu ngomong ini. Kalau lu mau ngabarin Injil, lu harus bisa mengabarkan Yesus itu Allah dan manusia. Kalau lu cuma hanya mengajarkan Yesus itu Allah bukan manusia, minder.
kalau Yesus manusia, itu bukan kabar Injil, Pak. Kabar Injil itu justru dia datang itu mengutus anaknya. Yohanes berapa tuh? Yohanes 3:16 kan jelas Yohanes itu. 3:16. Ayat 3. Itu jelas, itu kabar Injil. Bukan kitab Injil itu. Kabar Injil itu tentang dia mengutus anaknya. Makanya di dalam Roma 8 ayat 3 atau berapa gue lupa. Bahwa disebut Injil itu adalah Injil anakku. Itu kabar tentang si anakku ini. Bukan kabar tentang Bapa. Kabar tentang si anak. Itu Injil. Bukan kitab. Gimana bro? Makanya di kitab Roma itu kan dijelaskan Injil kalau anakku. Injil itu kan disebut Injil anakku. Iya, di kitab Roma. Ntar gue cari ayatnya ntar. Aku belum belum dapet yang itu. Injil Kerajaan Allah, Injil Allah. Roma 9 kalau nggak salah ya. Mengutus roh anaknya. Bukan Injil anaknya. Iya, aku belum dapat yang itu tuh. Belum pernah. Justru ini Injil anak. Roma 1:9, Injil anaknya. Iya, betul. Roma 1 ayat 9, Bro Duran. Benar-benar. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Oke. Injil itu ya Yesus. Aku belum tangkap ini. Baru ini. Iya betul. Roma Tapi 1:9 Injil anaknya. kalau yang sebelah kan itu Injil itu bahwa mengutus ruh kami. Kalau Injil sebelah bukan mengutus anaknya. Itu beda jadi. Gimana? Lagi. Bro, gimana, Bro? Yang sebelah, kalau yang sebelah kan Injilnya itu mengutus ruh kami, ruhana itu kepada Maryam. Beda jadi Injilnya. Iya, tapi kan itu kan bukan dalam konteks itu. Berarti ruhana dong yang ini. Iya. Mereka bahkan nggak ngerti intinya. Ya pasti dong. Coba nih. Pasti temen. Ya gimana, Bang? Gue pengen tahu nih, kan adek kan ortodok timur nih kan, kalau ortodok timur kan lebih strict ya. Menurut lo wanita boleh mengajar gak? Mengajar ya, bukan tidak. Pendeta ya, bukan pendeta ya. Mengajar, bukan status pendeta atau gembala. Gembala memang ya itu kan gembala itu imam ya. Iya. Cuman kan ada juga yang bilang ya pendeta itu imam ya. Kita lupain status, tetapi hanya cukup dikata mengajar. Boleh atau tidak? Kalau mengajar sih boleh-boleh aja, semua orang bisa ngajar. Sebab itu kan makanya kan di dalam itu apa namanya, Yesus itu juga ngomong di dalam Yohanes berapa ya? Berapa sih yang akhir itu apa namanya? Yohanes berapa tuh yang sebab itu pergilah dan ajarkanlah mereka tentang segala apa yang telah kuperintahkan. Amanat Agung. Yohanes berapa? Amanat Agung. Iya. Nah, amanat ayat berapa? Matius 28 19 20. Nah, kan 20-nya itu kan sebab itu ya. Benar. Iya, betul ya. Amanat Agung kan ini kan kadang-kadang orang-orang berpikir hanya pengutusan rasul, benar ya? Katanya stop sampai pengutusan rasul, tetapi lupa kalau amanat agung ini kan dibebankan bukan hanya kepada rasul. Amanat agung ini kan adalah beban daripada Kristen, orang-orang Kristen. Setuju gak? Ya untuk pertama kali tentu dari para rasul dulu. Betul. Memang gue bilang kan itu amanat agung memang kan pengutusan rasul-rasul, tetapi orang stop di situ. Tetapi amanat agung ini kan juga diperlakukan oleh orang-orang Kristen lainnya. Ngerti gak maksud gue? Jadi orang-orang Kristen ini harus istilahnya memberitakan Injil, betul gak? Betul, benar. Okay. Ini loh, murid-murid Yesus itu kan bukan cuma hanya 12. Enggak, di situ emang dikatakan 11. Di situ dikatakan 11. Di situ dikatakan ke-11, di Markus juga dikatakan hanya murid-murid yang itu, yang 11 itu. Iya, betul, itu pengutusan rasul.
Murid-muridnya ada yang cewek nggak? Pada saat itu nggak ada. Pada saat pengutusan nggak ada yang cewek. Belum ada. Maria Magdalena itu muridnya loh. Iya, muridnya, tapi tidak ada pada saat itu di situ. Oh, I see. Oke. Ya, tetapi nanti kita akan lihat ketika kenaikan baru kan ada tuh 500 orang. Nah, pertanyaannya kan simpel seperti ini ya. Kalau wanita tidak mengajar, artinya amanat agung ini kan tidak berlaku buat wanita. Tetapi hanya berlaku buat pria, betul nggak? Paham nggak maksudnya? Pelajaran itu di ayat berapa, Bang? Matius 28, 18, 19, 20 nggak salah. Ayatnya. Nah, pertanyaannya gini. Tentang cewek itu. Betul. Itu tuh mengajar. Itu dia. Boleh mengajar atau tidak ya kan? Nah, kalau kita lihat kan di situ kan pergilah beritakan Injil dan ajarlah mereka. Betul dong. Oke. Kata amanat agung untuk kita kan bukan dibebankan lah istilahnya ya. Kita kan disuruh untuk memberitakan Injil tuh. Kita loh ya. Kita bicara bukan konteks pada saat itu, tetapi kita konteksnya ini pada saat sekarang. Ngerti gak lu, Dek? Iya. Oke. Ya. Amanat agung ini, kalau memang wanita tidak boleh mengajar, artinya amanat agung ini tidak boleh diterapkan kepada wanita. Setuju gak lo hal seperti itu? Ya, bentar dulu. Gue nggak bisa tentang bilang setuju atau tidak. Maksudnya itu gue lupa tuh. Gue memang pernah mendengar itu tentang masalah cewek itu tuh apa exactly-nya tuh tidak boleh mengajar atau tidak boleh memimpin umat tuh. Ayat berapa ya? Itu 1 Korintus 15 dan 1 Timotius. Nah, tetapi kan yang pengen gue bahas di sini, ini kan kita punya yang namanya amanat agung. Amanat agung ini kan di Matius 28, 18 sampai 20. Nah, 20-nya 18-nya kan berkata seperti ini. Langsung ke 19 ya. Karena itu pergilah. Nah, memang ini pengutusan untuk para murid nih. Pada saat itu konteksnya pengutusan para murid. Nah, ketika Matius sudah ditulis ya. Matius kan ditulis nih, oke? Lalu kan diteruskan oleh bapak-bapak gereja lah pengajaran-pengajaran seperti ini dong. Betul dong. Pemberitaan seperti ini pertanyaan paling gampangnya gini deh. Amanat agung ini berlaku universal atau berlaku hanya kepada laki-laki? Itu dulu deh. Jadi kita lupain konteks pada saat Tuhan Yesus mengutus murid. Tetapi kita sekarang hidup di zaman sekarang, kita membaca amanat agung, apakah itu berlaku hanya untuk laki-laki atau berlaku secara universal, baik cewek maupun cowok? Nah, itu dia. Kalau menurut aku ya Matius 20 berapa tadi itu? Matius berapa? Matius 28. Menurut Matius 28 ayat 19 sampai 20 19-20 itu memang kan itu kan diperuntukkan untuk pada murid-murid. Jadi memang Tuhan Yesus Kristus itu memang pertama kali itu yang dia bentuk itu ya memang murid-murid dulu. Betul. Ya, kesemuanya laki-laki. Betul. Semuanya laki-laki. Tapi gue nggak ngomong tentang masalah cewek itu belum bisa ngajar ya. Bukan tentang ngajar atau enggak. Tapi memang instruksi itu memang diperuntukkan untuk murid-murid itu yaitu laki-laki. Betul. Nah, itulah kenapa. Gimana? Enggak, udah lo terusin. Kan cuma bilang betul. Sekarang gini, kalau lo pernah ngeliatin di kitab Korintus juga, gue lupa di Korintus berapa. 1 Korintus 15, 34 sama 43, 44. Tentang wanita itu harus berdiam diri. Wanita itu harus berdiam diri, tidak boleh mengajar, tidak boleh bicara lah istilahnya. Nah, ya itu dia. Sama 1 Timotius. Kalau itu gampang, kalau itu sangat gampang. Nah, yang gue mau kita dapat konteksnya nih, ayat amanat agung itu berlaku hanya untuk laki-laki atau berlaku juga untuk ke perempuan? Karena kan amanat agung kan berbicaranya seperti ini nih, ya. Amanat agung kan bicaranya seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Di situ kan ada kata dan ajarlah.
Ya. Ajarnya, benar. Oke. Jadi, kalau perempuan tidak boleh mengajar, artinya amanat agung ini tidak bisa diterapkan kepada mereka. Jadinya, iya, artinya kita nggak boleh dibaptis dong. betul. Perempuan nggak boleh jadi murid dong. Perlu juga dibaptis, tetapi tidak perlu memberitakan Injil, tidak perlu mengajar. Iya, konteksnya kan Pengajaran murid-murid tugasnya, Iya. murid-murid tugasnya memberitakan Injil. Kalau saya dijadikan Ini tuh murid agak berarti dilema saya ya juga. jawabnya, Bang. Tuh. Jujur aja nih, gue ngomong dilema nih, takutnya disalahpahamin. Gue agak ragu nih menjawabnya. Tapi memang perintah itu ya diperuntukkan ya para imam laki-laki. Itu loh. Gue agak ragu nih menjawabnya karena gue nggak mau debat. Agak susah ya. Iya. Sebenarnya bukan debat kusir sih. Agak susah. Ya udah, sekarang kita bahas 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 43 44. Ya. 1 Korintus berapa sih? 14 ya? Mana tuh? Yang wanita itu tidak boleh mengajar. Coba itu 1 Korintus 3. Kemana sih? Sebentar. Berapa? Gue juga lupa dah. ya memang pengajaran itu, Bang. Pengajaran itu memang Tuhan Yesus itu memang sejak awal itu memang mau mendirikan itu dari